Adik-adik selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 September 2020. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Semua ambil sikap yang baik, duduk dengan tenang. Dan hari ini juga kita dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu Gereja Toraja. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Ku mau berakar. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, senang sekali kakak-kakak dan bersama adik-adik yang di rumah kita akan beribadah, memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ayo berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tetap berdiri, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, biasanya sehabis hujan ada pelangi. Tahu warna-warna pelangi? Pasti tahu dong. Dan luar biasa adik-adik, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan sediakan untuk dapat kita nikmati di tempat kita saat ini. Bahkan adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai bukti Ia telah menyayangi kita. Karena Allah kita itu sangat besar, kuat dan berkasa. Mari kita bermazmur adik-adik. Ayo bersama-sama kita buka dari Mazmur pasal 77 ayat 15. Kita sama-sama membacanya ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Mari kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, persiapkan Alkitabnya. Oke, tapi sebelum itu kita berdoa ya. Ayo, dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk duduk tenang sehingga kami memahami firman-Mu. Berkati kakak Apri yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga kami semua dapat mengerti. Ya Tuhan, ini doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Tak seorang pun dapat melawan engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Takkan membiarkan atau meninggalkanmu. Tapi Yosua, meski dengan seluruh pasukan pun, bagaimana mungkin kita bisa kalahkan mereka yang dilindungi tembok Yeriko? Dalam 3 hari, kita seberangi sungai Yordan dan rebut Yeriko. Tapi Yosua, di seberang sungai Yordan ada Yeriko. Mereka punya banyak pasukan dan senjata, belum lagi tembok besar yang melindungi mereka. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko. Setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Mata-mata? Ayo Gizmo, kita yang dimaksud. Mata-mata siap bertugas, Pak. Terlalu mudah untuk jadi mata-mata. Justru karena itu, Pak, kami lihai dan pandai sembunyi. Tapi juga sangat berbahaya. Ya. Lucu sekali anak-anak. Tetapi tugas ini untuk mata-mata sungguhan. Itu mata-matanya. Iya, mana alat mata-mata mereka? Iya, mereka takkan berhasil tanpa bantuan kita. Giz, kita harus ikuti mereka supaya misi ini berhasil. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Pasukanmu sudah sempat tidur? Bukan waktunya bercanda, Rahab. Aku berharap ada yang datang, dan aku khawatir tak ada tamu di penginapanku malam ini kecuali kau lakukan sesuatu. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan. Ribuan jumlahnya. Oh iya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya, Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Kapten, mau apa si Rahab itu? Mata-mata itu tak terlihat sama sekali. Kamu lihat reaksi wanita itu ketika si tentara bicara tentang Israel? Ya. Sekarang gimana cara menyusup lewat tentara-tentara itu? Gizmo, apa kamu punya ide? Ya, kita bisa naik roket untuk melewati tembok. Pasti ketahuan. Atau gunakan kembang api untuk mengalihkan perhatian. Sangat berbahaya. Atau kita coba ini. Mudah sekali. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Minggir kamu. Atas nama Raja, berhenti! Adik-adik, apa yang terjadi kepada dua mata-mata ini? Ternyata Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memakai Rahab untuk menyelamatkan dua mata-mata ini.
Sehingga kedua mata-mata ini boleh kembali kepada Yosua dan menceritakan semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami selama di Yeriko. Kedua mata-mata ini berkata kepada Yosua bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Dengan perintah Tuhan, Yosua menyiapkan barisan bangsa Israel untuk menuju Sungai Yordan. Barisan paling depan adalah para imam dari suku Lewi yang membawa tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Tuhan, dan bangsa Israel mengikut di belakang. Mereka pun tiba di Sungai Yordan. Ketika mereka tiba, wah, tidak ada jembatan adik-adik. Tidak ada jembatan di Sungai Yordan. Tidak ada yang bisa mereka pakai untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan selalu setia menjaga bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, perintahkanlah para imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan itu mencelupkan kaki mereka ke dalam Sungai Yordan, sehingga Sungai Yordan itu akan menjadi kering." Tanpa berpikir lama, para imam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mencelupkan kaki mereka ke dalam Sungai Yordan, dan apa yang terjadi? Wah, Sungai Yordan terbelah sehingga tanah itu menjadi kering, sehingga bangsa Israel boleh menyeberangi Sungai Yordan. Setibanya di seberang, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, "Pilihlah dari 12 orang dari setiap suku Israel untuk mengambil batu dari sungai itu dan mendirikannya menjadi peringatan bagi bangsa Israel." Tanpa berpikir lama, para ke-12 pilihan Yosua ini mengambil batu dari Sungai Yordan itu dan mendirikannya di Gilgal. Setelah itu adik-adik, Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, "Yosua, perintahkanlah kepada para imam itu untuk keluar dari Sungai Yordan." Wah, para imam itu keluar dari Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Sungai itu kembali menyatu, airnya kembali menyatu adik-adik. Wah, sungguh luar biasa Tuhan, sungguh luar biasa kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Ke-12 batu peringatan itu menjadi tanda bagi bangsa Israel bahwa di tempat itu Tuhan telah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, Tuhan telah menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel, sehingga ke-12 batu peringatan itu menjadi pertanda bagi bangsa Israel dan juga anak cucu mereka nanti, di mana tempat itu mengingatkan kepada bangsa Israel untuk selalu bersyukur, menyembah dan memuji Tuhan atas kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita, Tuhan berkuasa mengendalikan alam semesta. Sekali lagi, judul cerita kita, Tuhan berkuasa mengendalikan alam semesta. Terambil dari kitab Yosua, kitab Yosua dari Perjanjian Lama. Kitab Yosua pasal 1 hingga pasal 4. Dan kita bersama-sama akan membaca pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ayo semua membuka Alkitabnya. Kita bersama-sama membaca pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan, "Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Amin firman Tuhan.
Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya itu firman Tuhan mengingatkan kita dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dengan menyanyi, kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur pasal 77 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ayo semua ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo semua lakukan yang di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita-Mu dari Kak Apri. Berkati Kak Apri Tuhan sehingga boleh melayani kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kasihi mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Dan hari ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu melalui persembahan bahkan puji-pujian kami pada hari ini. Berkati semuanya itu Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami anak-anak-Mu, berkati kami semua. Jauhkan kami dari virus corona sehingga kami selalu sehat dan kuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan sayangi mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati kakak-kakak pelayan yang boleh melayani kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka semua selalu sehat dan kuat di dalam melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi. Ku mau berakar. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau sampaikan protokol kesehatan. Apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah ya. Kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Dan kalau keluar rumah harus cuci tangan. Sampai di sekolah, sebelum masuk sekolah harus cuci tangan. Kalau perlu, kalau kita ke sekolah suruh mama mau pakai hand sanitizer. Jadi setiap pegang sesuatu di sekolah harus disemprot tangannya. Semprot tangannya dan dicuci. Ya, cuci tangannya sampai bersih. Jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker. Dadah.